ถ้าคิดว่าคุณจะรวยคุณก็จะรวยถ้าคิดว่าคุณจะสำเร็จคุณก็สำเร็จเพราะนั่นคือการคิดอย่างไม่มีกรอบ Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Untuk kalian yang sedang menekuni atau sedang mempelajari dunia bisnis, film yang akan kita bahas kali ini bakal cocok banget untuk kalian. Film yang diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan dari seorang pemuda yang memiliki kegigihan dalam berbisnis sejak ia berumur 16 tahun. Berbagai rintangan dialami oleh pemuda ini hingga ia mencapai kesuksesannya dan menjadi seorang milioner berkat produk camilan rumput lautnya, yaitu Taukaenoi. Nama produk ini sepertinya tidak begitu asing ya gengs. Penasaran seperti apa perjuangannya? Tonton videonya sampai akhir dan temukan cerita selengkapnya. Kisah ini berawal dari si pemeran utama. Top merupakan murid SMA yang sangat kecanduan bermain game online. Melalui hobinya, Top mulai mencoba berbisnis dengan menjual equipment game langka kepada sesama gamer lainnya. Dari bisnis kecil-kecilannya ini, Top mendapatkan penghasilan sebesar 30 baht. Berawal dari bisnis kecilnya ini, Top mulai tumbuh menjadi seorang pebisnis muda. Bahkan ia bisa membeli mobil dengan beberapa komputer untuknya. Namun perjalanan kehidupan Top tidak semulus itu. Ia terpaksa harus kehilangan pemasukannya ketika admin game online tersebut menghapus akun game Top karena diduga telah menyalahgunakan game. Ia masih tidak menyerah. Top tetap melanjutkan perjuangan bisnisnya dengan beralih ke bisnis jual beli barang elektronik, yaitu DVD player. Rintangan kembali dihadapi Top ketika ternyata ia malah membeli barang bajakan sehingga bisnis ini pun mengalami kerugian. Dengan berbagai rintangan itu, Top masih tidak menyerah. Beberapa kali ia menghiraukan upaya orang tuanya untuk fokus belajar agar bisa masuk universitas. Top yang memiliki kepribadian yang keras ini masih tetap melanjutkan perjuangannya dengan mencoba bisnis baru di dunia kuliner, yaitu kacang goreng khas Thailand. Keinginan ini muncul ketika ia sedang melihat pameran makanan dan seakan terkesima melihat mesin pembuat kacang goreng seharga 500 baht. Tanpa berpikir panjang, Top memutuskan untuk membelinya. Pada saat itu, Top akhirnya menuruti keinginan orang tuanya untuk masuk universitas. Namun, ia tetap berfokus untuk mengembangkan bisnisnya. Top จะขายเกาลัดปลาเนี่ยเป็นเครื่องคั่วอัตโนมัติไม่ต้องใช้แรงคั่วให้เหนื่อยด้วย Dibantu oleh pamannya yang berbaik hati untuk menjaga counter kacang goreng. Untuk mengembangkan bisnisnya ini, Top mengerahkan seluruh tenaganya, dimulai dari riset pasar serta mempelajari pembuatan kacang goreng yang lezat. Produk kacang milik Top ternyata menarik perhatian konsumen karena rasa dan kualitasnya yang bagus. Setelah memasarkannya di supermarket, Top dan pamannya memulai menyewa sebuah tempat ramai untuk memasarkan jualannya. Top juga memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya agar dapat memfokuskan diri dengan bisnis barunya yang terlihat berjalan dengan baik ini. Nah, rintangan kembali hadir lagi nih. Sudah sekian lama ia memproduksi kacang yang disukai masyarakat ini, Top dan pamannya diusir dari tempat sewaannya karena asap dari mesin penggoreng kacang yang mengotori dinding supermarket di sana. บูธน้องมีปัญหานะเห็นไหมครับควันบูธน้องทำให้เพดานเหลืองหมดรบกวนแก้ไขด้วยนะครับ Namun sebelum lanjut, yuk klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Rintangan kian menghampiri perjalanan Top dalam bisnisnya. Di umur 18 tahun, ia menghadapi kenyataan bahwa keluarganya bangkrut karena hutang orang tuanya sebesar 40 juta baht, sehingga rumahnya disita oleh bank. Kedua orang tua Top memutuskan untuk pindah ke Cina. Namun Top menolak ajakan orang tuanya untuk pindah karena Top masih ingin berjuang untuk menjadi pebisnis yang sukses di Thailand. Top mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak
tidak menyerah. ป้าเคยจะจ้างต๊อบเรียนใช่ปะตอนนี้ต๊อบยอมเป็นลูกจ้างป้าก็ได้ Suatu hari ia mencicipi cemilan rumput laut yang diberikan oleh pacarnya. Ia pun melihat peluang bisnis dari cemilan ini, dan pada saat itu Top serta jiwa bisnisnya kembali bangkit dengan menciptakan produk baru dengan bahan baku rumput laut. Nah, inilah cikal bakal lahirnya snack rumput laut Tau Kai Noi. Lagi-lagi, perjuangan Top tidak semudah yang ia bayangkan. Top harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, mulai dari bagaimana cara untuk menggoreng rumput laut agar renyah dan tidak pahit, mengatur keuangannya karena dana modal Top yang semakin menipis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta hasil uji coba pembuatan produknya yang gagal. Seperti biasanya, Top masih tidak menyerah. Dengan sisa bahan baku rumput laut yang ia miliki, Top akhirnya menemukan formula pembuatan cemilan itu dari cara menggoreng rumput laut yang benar dan juga cara menyimpan bahan tersebut agar tetap awet. สาหร่ายทอดที่หนูทำมันมีน้ำมันเหมือนกับข้าวเกรียบเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนทำให้ขึ้นหืนทีนี้วิธีแก้เนี่ยหนูต้องแวคคัม Apakah Top sudah mencapai titik kesuksesannya? Tentu saja belum, gengs. Top masih harus melalui beberapa rintangan lagi. Salah satunya adalah upayanya untuk meyakinkan sebuah market, yaitu 7-Eleven, untuk mengizinkan Top memasarkan produknya. Pada pengajuannya yang pertama, Top ditolak. ทฤษฎีป่าล้อมเมืองเนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องเริ่มกิจการจากต่างจังหวัดก่อนแล้วค่อยๆเจาะตลาดเข้ามาในเมืองดิฉันคิดว่าคุณคงเข้าใจทฤษฎีนี้ผิดนะคะ Namun Top dan kegigihannya tentu saja tidak berhenti begitu saja. Ia terus berusaha dan pada akhirnya perjuangannya ini melahirkan hasil yang cukup memuaskan. Produknya diterima. Namun Top harus memperbaiki produknya serta harus memiliki pabrik sendiri agar dapat memproduksi cemilan rumput laut. ใช่ค่ะยินดีด้วยนี่คุณเป็นเจ้าของกิจการที่เด็กสุดเท่าที่ปูเคยเจอเลยนะคะนี่คุณทำกับที่บ้านเหรอคะ ครับผมทำที่บ้านครับ Untuk membuat pabrik tentu saja membutuhkan modal yang lumayan. Karena itu Top memutuskan untuk menjual mobilnya karena di saat itu usianya 19 tahun sehingga belum bisa mendapatkan pinjaman uang. Usaha Top untuk merenovasi pabrik ternyata tidak berjalan dengan lancar. Renovasi pabriknya belum mampu melewati peninjauan 7-Eleven dengan alasan pabrik mereka belum layak. Top harus kembali mengerahkan tenaganya untuk mencari solusi. Akhirnya, Top diterima sebagai salah satu produsen cemilan untuk perusahaan besar 7-Eleven. Menghabiskan 2 tahun berbisnis dengan 7-Eleven, Top akhirnya berhasil melunasi utang-utang keluarga sebesar 40 juta baht. Ia juga berhasil meminta orang tuanya untuk kembali ke Thailand. ป้ากับป้ากลับบ้านได้แล้วนะ Saat ini, Top sudah memiliki kurang lebih 2.500 karyawan. Pabriknya juga sudah mengirim hasil produknya ke 6.000 lebih cabang 7-Eleven dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Top juga telah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top pada tahun 2010, tepatnya di umurnya yang ke-26 tahun, sudah mencapai 1.500 juta baht. Melalui perjuangan Top yang terus melewati berbagai rintangan untuk mencapai kesuksesannya ini, kita dapat mengambil makna tersiratnya bahwa di kehidupan ini tidak ada yang bisa dicapai dengan mudah. Dan untuk menggapai sesuatu, rintangan akan selalu kita dapatkan dan kita pun harus menghadapinya. Lalu untuk menggapai mimpi, kita harus berani menerima kegagalan, lalu kembali bangkit dengan lebih kuat. Sebagaimana yang bisa kita lihat dari perjuangan Top, sosok yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Selain tidak menyerah dan terus berusaha, kita juga butuh berinovasi yang kreatif untuk dapat berkembang dan mencapai tujuan kita. Tidak peduli berapa kali mengalami kegagalan dan terjatuh, seorang pengusaha haruslah memiliki mental yang kuat. Melalui film Billionaire, Top ingin menyampaikan pada kita semua bahwa jika terjatuh sekali, maka kau harus bangkit 2 kali. Film Billionaire benar-benar memaparkan kisah perjuangan yang menginspirasi ya gengs.
Perjalanan bisnis Top mengajarkan kita bahwa sebagai seorang remaja, kita tetap harus memiliki kesempatan untuk menggapai mimpi kita. Top juga memotivasi kita untuk terus berusaha yang tekun dan kuatkan mental, karena seorang pengusaha muda harus memiliki sifat kerja keras agar tidak menyerah begitu saja. Lalu, keberhasilan yang sudah dicapai akan memiliki nilai yang sama dengan perjuangan yang telah kita lalui. Oh iya, ada sebuah kalimat tentang hukum tarik-menarik yang 2 kali diulang dalam film ini ya gengs, yaitu bila kita berpikir kaya, maka kita akan kaya. Bila kita berpikir kita sukses, maka kita akan sukses. ถ้าคิดว่าคุณจะรวยคุณก็จะรวยถ้าคิดว่าคุณจะสำเร็จคุณก็สำเร็จเพราะนั่นคือการคิดอย่างไม่มีกรอบ Gimana gengs? Film ini inspiratif banget kan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.